Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku sekalian, saya akan coba bahas bagian dari pokok bahasan dari manajemen pendidikan, materi tentang funding management and school management in the digital era. Pembiayaan pendidikan itu merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Jadi artinya begini, memang pembiayaan pendidikan ini sesuatu hal yang sangat penting karena semua kegiatan itu memerlukan pembiayaan. Walaupun kemudian memang tidak berarti tanpa pembiayaan kemudian satu kegiatan tidak berjalan. Tetapi harus diakui bahwa setiap kegiatan termasuk dalam konteks pendidikan butuh pembiayaan ini. Ini konsep dasar yang kaitannya dengan persoalan pembiayaan pendidikan itu adalah pertama memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Tentu karena kita ingin bicara tentang fungsi-fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga, sumber keuangan, alokasi, dan distribusi. Lalu yang keempat, konsep dasar tentang keuangan tadi adalah pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang kita lakukan itu. Nah kemudian, fungsi manajemen pendidikannya di mana? Fungsi manajemen pendidikan itu dalam konteks memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja satuan pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga yang ditetapkan. Alat kontrol penilaian kinerja orang atau kelompok orang dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga program-program sekolah dapat dilaksanakan secara benar. Ini terkait dengan fungsi manajemen pendidikan. Lalu kemudian ketika kita bicara persoalan pembiayaan pendidikannya, biaya pendidikan itu kalau mengutip pandangan Deddy Supriyadi memiliki capaian yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargai uang. Artinya ada yang sifatnya langsung kaitannya dalam bentuk uang, ada juga yang non uang tetapi kemudian bisa itu dihargakan sebagai nilai uang itu, biaya pendidikan itu. Kemudian ada sumber pembiayaan pendidikan. Sumber biaya pendidikan itu bisa jadi ada dua hal. Pertama, dari pemerintah pusat dan daerah, baik berupa BOS, kemudian BSM, KIPK untuk kuliah, kemudian UKT yang sekarang ini dimunculkan dalam konteks pandemi COVID-19, karena dulunya itu ada istilah PPA. Kemudian dalam konteks pemerintah Provinsi Jawa Barat ada istilah BPMU. Itu BOS daerah ya, BOSDA atau BOS provinsi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat. Yang kedua, sumber pembiayaan dari orang tua atau wali siswa. Ini misalnya digunakan untuk uang pangkal, SPP, dulu pernah bayar, sekarang mulai tahun 2021 ini dalam konteks pemerintah Jawa Barat misalnya, SPP di tingkat SLTA itu semuanya ditanggung oleh APBD yang negeri. Tetapi sekolah swasta kemudian dibiayai dari dana hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Biaya UTS, biaya UAS, biaya ekstrakurikuler, biaya praktik, biaya pembelian buku pembelajaran, seragam, biaya untuk studi wisata, sumbangan sosial dan biaya-biaya lain itu yang kadang kemudian diambil dari orang tua atau wali siswa. Jenis pembiayaan pendidikan itu ada biaya langsung, direct cost,
Direct cost itu segala pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi atau menunjang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, pembelian alat pembelajaran, sarana, biaya transportasi, atau gaji guru. Lalu kemudian yang kedua, ada biaya tidak langsung, indirect cost. Segala yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, tetapi tentu ini menunjukkan untuk terselenggaranya proses pendidikan. Misalnya, keuntungan yang hilang ya dalam bentuk kesempatan yang hilang, opportunity yang dikorbankan siswa selama belajar. Misalnya uang jajan, kemudian pembelian peralatan sekolah, misalnya tas, pulpen, buku tulis dan lain-lain. Ini masuk kategori biaya tidak langsung atau indirect cost. Lalu kemudian apa saja biaya pendidikan itu? Ini biaya pendidikan itu meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Ini berdasarkan PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Biaya pendidikan satuan pendidikan misalnya biaya investasi, lahan pendidikan, dan selain itu ya, itu kan investasi ya, lahan pendidikan, gedung. Kemudian biaya operasi, biaya personalia dan non personalia, misalnya untuk gaji guru, gaji karyawan dan seterusnya. Atau kemudian berikutnya adalah bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Ini biaya-biaya pendidikan satuan pendidikan. Lalu kemudian yang tergolong biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, ini misalnya biaya investasi, tadi lahan pendidikan dan selain itu. Lalu kemudian yang kedua biaya operasi, biaya personalia dan non personalia, misalnya gaji pegawai, tunjangan, dan seterusnya. Lalu kemudian tadi ada biaya pribadi peserta didik. Contohnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Lalu kaitannya dengan manajemen apa? Tujuan manajemen keuangan sekolah itu paling tidak ada 4 hal. Pertama, memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal. Lalu yang kedua, mensinergikan kegiatan antar bidang secara harmonis. Jadi tidak terjadi overlap, tidak tumpang tindih antara satu kegiatan, program dengan kegiatan yang lain. Di situ kemudian diperlukannya memanage keuangan sekolah. Lalu yang ketiga, mengembangkan perilaku transparansi, keterbukaan. Karena ciri masyarakat modern itu adalah paling tidak pertama transparan, demokratis, dan accountable. Maka yang keempat itu dari sisi manajemen keuangan sekolah, akuntabilitas dari pemanfaatan keuangan sekolah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik peruntukan keuangan sekolah tadi. Lalu kaitannya dengan era digital sekarang ini, bagaimana melakukan layanan jasa keuangan? Layanan jasa keuangan pendidikan di era digital bisa digunakan misalnya tagihan pendidikan seperti SPP dan tagihan reguler lainnya. Lalu kemudian yang kedua tagihan digital dan pembayaran online. Sekarang bisa dilakukan tidak harus tatap muka, tidak harus datang ke sekolah, tidak harus datang ke kampus. Tetapi bisa dilakukan secara digital. Tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu datang ke sekolah. Melalui media perbankan atau lainnya. Metode pembayarannya bisa melalui perbankan atau aplikasi lainnya, misalnya minimarket atau gerai market. Itu bisa kita lakukan sekarang ini. Tagihan sekolah dibayar semuanya membeli token PLN. Seperti membeli token PLN, punya uang atau tidak bayar tepat waktu. Itu hal yang sangat luar biasa ketika jasa keuangan pendidikan di era digital itu. Jadi tidak menunggu nanti, pokoknya giliran bayar dia harus bayar. Kalau tidak bayar tidak bisa mengikuti perkuliahan atau tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Hemat waktu dan biaya serta tenaga. Karena tadi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan cara digital tadi. Saya kira ini hal yang penting kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan jasa keuangan di era digital ketika kita kemudian mengelola satu lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.